1911-2431, seorang mahasiswi dari STAI Anak-Uwah Kuala Tungkal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu berjudul fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan. Nah, sebelum kita membahas apa saja fungsi-fungsi pokok dari administrasi pendidikan, kita terlebih dahulu mengetahui apa arti dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini merupakan aspek yang sangat penting dalam pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan keseluruhan proses yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan personil sekolah untuk mendidik peserta didik. Jadi, administrasi ini ditujukan kepada pendidikan peserta didik secara tidak langsung maupun secara langsung. Nah, selain memiliki tujuan, administrasi pendidikan ini memiliki fungsi-fungsi pokok, yaitu fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan atau yang disebut dengan planning ini merupakan fungsi pertama ataupun utama dalam paparan konsep administrasi. Perencanaan dalam administrasi ataupun dapat dipahami sebagai langkah awal organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasinya. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi perorganisasian. Fungsi perorganisasian ini dapat diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas dalam suatu unit kerja karena dalam unit kerja tersebut memiliki pekerjaan yang sangat banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Maka, tugas itu dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing orang ataupun tim yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu fungsi kepegawaian ataupun staffing. Pembagian tugas kerja yang telah dibangun pada tahap pengorganisasian pada akhirnya akan menentukan siapa pegawai yang layak ditempatkan di dalamnya dalam posisi-posisi tertentu. Penempatan pegawai dalam posisi tertentu harus berdasarkan keahlian ataupun kualifikasi pegawai itu sendiri. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pengarahan. Nah, kegiatan pengarahan ini dilakukan oleh pemimpin untuk memberi penjelasan dan petunjuk kepada pegawainya. Kegiatan ini dilakukan sebelum ataupun selama pegawai melaksanakan tugas. Artinya, pengarahan sudah dilakukan pada proses penempatan pegawai di tahap staffing. Seorang pegawai yang akan memulai suatu pekerjaan perlu menerima deskripsi kerja terlebih dahulu. Salah satunya agar pegawai tersebut bisa mengukur beban bekerjanya. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi koordinasian. Salah satu fungsi pokok administrasi adalah koordinasi. Organisasi tanpa koordinasi sulit kiranya untuk mengatur seluruh rencana atau implementasi rencana kegiatan dalam usaha mengejar tujuan bersama. Hubungan kerja yang telah diatur dalam proses pengorganisasian dipengaruhi agar berfungsi sebagai satu kesatuan melalui kegiatan pengorganisasian. Selanjutnya yaitu fungsi pencatatan dan pelaporan. Nah, fungsi ini adalah proses pencatatan atau pengumpulan data dari semua kegiatan manajemen untuk kepentingan pemberian informasi kepada pimpinan, atasan pimpinan, internal organisasi dan publik. Nah, seluruh kegiatan dari perencanaan perlu pencatatan dan pelaporan yang sangat bermanfaat sebagai penyedia data seluruh informasi organisasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran ini adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan perincian keuangan untuk membiayai kegiatan pada periode anggaran. Nah, menurut UMNO tahun 2011, keberhasilan anggaran untuk mendukung tujuan dapat ditentukan dari sejauh mana anggaran dapat dipenuhi. Dari fungsi-fungsinya,
Hal ini tidak terlepas dari sistem penganggaran yang direncanakan dengan baik. Kegiatan penganggaran tidak lepas dari 3 pokok kegiatan, di antaranya yaitu penerimaan keuangan, pengeluaran keuangan, dan pertanggungjawaban. Fungsi selanjutnya yaitu motivating ataupun penggerakan. Penggerakan atau istilah pembimbingan menurut Delienggi merupakan aktivitas seorang manajer dalam pemerintahan menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun karyawan atau personel organisasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Terry menjelaskan, actuating merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi controlling ataupun pengawasan. Kegiatan pengawasan ini dilakukan agar perilaku personil organisasi mengarah ke tujuan organisasi, bukan semata-mata ke tujuan individual, dan agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara rencana dan pelaksanaannya. Dengan demikian, jelaslah controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi yang terakhir, yaitu fungsi evaluating ataupun penilaian. Evaluasi ataupun penilaian ini sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah sebagai aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program. Diperlukan adanya penilaian dan evaluasi. Tiap penilaian berpegang pada rencana tujuan yang hendak dicapainya, atau dengan kata lain, setiap tujuan merupakan kriteria penilaian. Baiklah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan itu mencakup dari perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, pengkoordinasian, pencatatan dan pelaporan, penganggaran, motivating ataupun penggerakan, controlling ataupun pengawasan, dan yang terakhir yaitu evaluating. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya dan like, komen di bawah. Dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.